0084. Di sini saya akan praktekkan konseling kognitif dengan topik kekerasan dalam mendidik anak. Saksikan video berikut ini. Ya, Waalaikumsalam. Dengan dari sini ya? Bener. Silakan. Mau coba di sebelah mana? Sini atau sini? Di sebelah sini aja. Keadaannya Mbak Ismi gimana? Alhamdulillah baik. Barusan ke sini Naya? Saya sepeda motor. Sendirian? Iya, sendirian. Terus sebelumnya Mbak Ismi sudah pernah ikut sesi konseling? Belum pernah sih. Ini baru pertama kali saya. Sini saya akan menjelaskan tentang apa itu konseling. Konseling itu proses pemberian bantuan dari seorang konselor pada konseling. Individu yang membutuhkan bantuan. Nah, untuk mengatasi masalah menciptakan kemampuan mandiri dan mencapai tujuan pribadi atau perkembangan. Terus ada lagi yang Di sini Mbak Ismi mau durasinya mau berapa? 30 atau sampai 45 menit. kalau itu sih terlalu panjang ya. Saya juga kan lagi ada acara, jadi kemungkinan hanya bisa kurang lebih 10 menit. Barusan saya belum menjelaskan tentang asas konseling ya. Asas konseling itu ada dua, yaitu keterbukaan dan kerahasiaan. Apakah Mbak Ismi sudah jelas? Cukup jelas. Kalau sudah jelas, monggo bisa cerita. Izinkan saya tenang sebentar ya. Iya. Jadi gini, saya tuh punya problem dari keluarga saya. Jadi ada sebuah kekerasan terhadap pendidik anak. Dan juga saya kan anak terakhir. Terus habis itu saya itu sekarang semenjak saya kuliah itu di semester 1 saya itu ada problemnya itu tentang kekerasan dan juga sebuah perceraian. Nah, di mana di saat problem itu sudah terjadi, namanya juga anak perempuan ya, jadi kayak traumanya itu masih melekat sampai sekarang. Sampai akhirnya itu saya tuh sering keluar malam, nongkrong gak jelas. Kadang-kadang saya juga sering vape, minum. Itu sudah saya pernah lakukan. Sampai akhirnya serasa tuh kayak mental saya tuh udah gak kuat gitu, batin terus. Jadi kayak istilahnya tuh capek, bener-bener capek, tapi harus pura-pura kuat di depan teman-teman. Terus habis itu kalau saya pulang malam itu selalu aja ada sesuatu yang sekiranya itu bikin saya nggak suka. Contoh sebuah tamparan. Emang kayak pulang malam terus juga nongkrong nggak jelas itu emang suatu larangan dari orang tua. Berhubung orang tua itu lengah menghadapi saya juga, dan saya kiranya mereka itu pilih kasih terhadap saya. Karena jujur saya ini satu keluarga dan satu saudara saya itu ada 3, dimana mbak saya dan mbak saya itu sudah nikah, terus saya sendiri di rumah sama nenek. Dan setelah itu saya mencoba itu kayak deket sama saudara-saudara saya. Ternyata apa? Mereka lebih ke memprioritaskan sebuah keluarga, tapi saya memaklumi itu semua. Cuman kenapa ketika mereka udah pulang ke rumah itu kayak seolah-olah saya nggak ada di rumah itu, padahal saya udah ada di rumah. Kayak contoh makan bareng sama keluarga saya nggak pernah diajak. Sampai akhirnya itu saya merasa sedikit depresi
masih ada masalah-masalah di kampus, masih masalah di rumah. Jadi satu, akhirnya saya apa? Terus tiap malam tuh nangis terus. Sampai saya tuh bingung mau cerita sama siapa. Karena saya mau cerita sama temen. Pernah waktu itu cerita sama temen tuh. Tapi temen itu malah mengumbarkan sebuah aibnya saya. Itu saya paling gak suka dan itu membuat saya sendiri gak usah cerita. Jadi saya menghindar dari teman-teman saya di semester 4 ini. Pas habis selesai problem masalah itu, saya punya masalah yang segitu rumitnya di kampus, masih di keluarga, akhirnya nangis ke mama. Pernah terbuka sama mama itu. Nangis, udah gak karuan, udah mau berhenti kuliah. Mau berhenti kuliah aja, capek. Jadi kayak kalau orang tua laki-laki tuh selalu aja pengennya fisik. Jadi takut dia mau pulang. Bahkan pernah rasanya itu kayak ya udahlah pulang kuliah di kos dulu lah, main sama teman. Ya di saat main sama teman itu, di saat itu saya memiliki sebuah pergaulan bebas. Contohnya vape, rokok, mabuk-mabukan. Karena itu buat diri saya sendiri itu tenang walaupun hanya sesaat. Karena yang saya butuhkan adalah sebuah ketenangan. Itu aja. Terima kasih Mbak Isma sudah bercerita. Jadi gini Mbak Ismi, saya sudah mendengar cerita Mbak Ismi. Saya cukup empati. Akan tetapi yang Mbak Ismi lakukan itu salah, karena Mbak Ismi sudah melakukan kayak pergaulan bebas dan kayak seperti yang berusaha Mbak Ismi. Setidaknya Mbak Ismi itu bisa berbicara terbuka kepada Mbak Ismi. Dan Mbak Ismi harus memilih teman yang benar-benar bisa dipercaya dan tidak menyebar aib yang Mbak Ismi bicarakan. Tapi saya juga pernah terbuka sama orang tua. Terus juga pernah menjadi teman yang sekiranya saya percaya. Tapi kenapa kok tetap aja gitu sama? Jadi kayak saya mau dekat sama keluarga tuh takut. Bahkan